Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifatullah, NIM E 2019-2388 dari kelas Ekonomi Syariah 9. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 3 tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah tahap lepas landas. Yang kedua adalah tahap gerakan ke arah kedewasaan. Sedangkan yang terakhir adalah tahap konsumsi tinggi. Yang pertama adalah tahap lepas landas. Jadi tahap lepas landas ini adalah tahap berlangsungnya perubahan yang besar atau drastis di dalam masyarakat seperti revolusi politik, kemajuan yang pesat dan inovasi dalam terbentuknya pasar baru dan peningkatan penanaman modal. Rostow mengemukakan ciri-ciri dari suatu negara yang sudah mencapai tahap lepas landas. Yang pertama adalah terwujudnya kenaikan penanaman modal dari 5% menjadi 10% dari produk nasional neto. Yang kedua adalah terjadinya peningkatan satu atau beberapa sektor industri dan dalam tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga adalah adanya suatu platform politik, sosial, dan institusional baru yang akan menjamin berlangsungnya segala tuntutan perluasan di sektor modern dan potensi ekonomi ekstern yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga pertumbuhan dapat terus-menerus berjalan. Yang kedua adalah tahap gerakan ke arah kedewasaan. Gerakan ke arah kedewasaan ini disebut juga masa sesudah lepas landas. Menurut Rostow, pada tahap ini masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modern dalam sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Kemudian Rostow juga mengungkapkan ciri-ciri dari masyarakat yang sudah menuju gerakan ke arah kedewasaan. Yang pertama adalah struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan, di mana peranan sektor industri bertambah tinggi sedangkan sektor pertanian menurun, dan kemahiran serta kepandaian para pekerja bertambah tinggi. Yang kedua adalah sifat kepemimpinan perusahaan mengalami perubahan, di mana manajer profesional kian bertambah penting menggantikan pengusaha yang merangkup menjadi pemilik. Yang ketiga adalah masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi dan kritik-kritik terhadapnya pun bermunculan. Yang terakhir adalah tahap konsumsi tinggi. Pada tahap ini masyarakat lebih mementingkan atau memberi perhatian lebih terhadap masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan dan bukan lagi masalah produksi seperti tahap-tahap sebelumnya. Rostow juga menyebutkan dalam tahap ini terdapat 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia dalam dukungan politik, antara lain yang pertama adalah memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri, dan kecenderungan ini umumnya berwujud penaklukan negara-negara lain. Yang kedua adalah menciptakan welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata. Yang kedua adalah mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi keperluan utama yang sederhana seperti makanan, pakaian, dan perumahan menjadi konsumsi barang-barang tahan lama dan mewah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.